yang dikarang oleh Imam Nizamuddin An-Naisaburi. Masih berbicara tentang surah Al-Fatihah. Sebenarnya di dalam kitab tafsir ada banyak fadilah-fadilah dari surah Al-Fatihah. Kemarin satu dua fadilah yang kita ucapkan, kita kaji dan kita sebutkan setiap pertemuan. Saya pilih, saya cicil ini fadilahnya atau keberkahan Al-Fatihah, karena kalau langsung dibaca semua fadilahnya banyak, panjang. Makanya setiap pertemuan sebelum kita membahas bagian dari Al-Fatihah atau dari Al-Quran, nah kali ini saya teringat fadilah dan keutamaan surah Al-Fatihah itu yang bersumber dari Gurutta Al-Allamah Kiai Muhammad Nur melalui anak menantunya yang bernama Haji Anwar. Beliau menyampaikan bahwa sungguh orang tua saya, Gurutta Muhammad Nur, yang biasa di Masjid Taqwa, kemudian pindah di Sudiang sana, di Dayak Sudiang. Beliau menjelaskan kepada kami ada yang mungkin aneh bagi kita terhadap surah Al-Fatihah atau mungkin tidak pernah kita lakukan. Beliau menjelaskan, tapi Haji, bagi-bagi dulu barakatnya Gurutta Muhammad Nur. Dia sampaikan, sungguh saya diajari sama orang tua saya, sama Pak Kiai, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu di dalam sholat misalkan, atau di dalam sholat sunnah ya, sholat sunnah misalkan, bisa kita baca surah Al-Fatihah 2 kali. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru mendengar ya. Kenapa bisa Al-Fatihah baca 2 kali? Saya ketika itu baru mendengarkan fadilah Al-Fatihah juga kaget. Kok bisa surah Al-Fatihah dibaca 2 kali? Biasanya kita baca Al-Fatihah ada penumpunya, seperti tadi penumpunya surah Al-Kahf, ya kan? Ada penumpunya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, atau apa itu penumpunya terserah, ya kan? Yang penting Al-Qur'an. Oke. Di sini beliau sampaikan dalam 1 rakaat bisa kita baca Al-Fatihah 2 kali. Tetapi kalau sholat seperti ini mungkin kaget jamaah ya. Kalau imamnya itu baca Al-Fatihah waladdallin amin, kemudian baca lagi alhamdulillah. Ya tadi Al-Kahfi kan alhamdulillah pertamanya, tapi beda, ya kan? Kalau alhamdulillah alamin juga pasti kita kaget. Apa itu imam ya? Tetapi beliau menginformasikan ini bagus sebaiknya kalau sholat sunnah, ya. Jadi bagaimana penjelasannya? Dijelaskan. Saking utamanya surah Al-Fatihah bisa dijadikan permulaan sholat dan bisa dijadikan penumpu dalam sholat. Ini jalan keluarnya. Jadi titik terangnya apa? Bacaan pertama ya wajib. Jadi sholat apapun namanya, bahkan sholat jenazah kan ada Al-Fatihahnya. Sholat sunnah, duha, tahajud, tahiyatul masjid, apalagi sholat wajib atau rukun itu sholat Al-Fatihah. Tetapi setelah Al-Fatihah itu namanya apa? Penumpu. Penumpu itu hukumnya sebagaimana diketahui adalah sunnah. Tetapi dari penjelasan Gurutta Muhammad Nur di situ dijelaskan boleh juga menjadikan Al-Fatihah, saking berkahnya Al-Fatihah, dijadikan juga 1 bacaan wajib dan 1 Al-Fatihah sebagai apa? Penumpu. Penumpu. Berarti 1 rakaat Al-Fatihahnya 2 kali. Tetapi ini mungkin bagus kalau apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kalau sholat sunnah atau mau pakai penumpu lain boleh ya. Ini mungkin hal yang baru atau hal yang aneh, tetapi saya hanya palembah dari apa penjelasan dari Gurutta, dan saya teringat ini bahwa memang banyak sekali keutamaan surah Al-Fatihah. Coba kita lihat, ini sudah berapa pertemuan, ini belum tuntas ini. Bahkan ayat pertama ini belum selesai kita bahas ini. Baru semacam pengantarnya, bagaimana qiraatnya, di mana diturunkannya dan seterusnya. Dan hari ini kita akan bahas yaitu tentang isti'azah, yaitu baca ta'awuz. Memang ulama sepakat membaca a'udzubillah di dalam
di dalam bacaan Al-Fatihah itu tidak termasuk. Jadi kalau bismillah terbagi pendapat ulama sebagaimana kita ketahui kemarin ya, bahwa ada basmalah itu termasuk Al-Fatihah, ada juga ulama mengatakan basmalah bukan Al-Fatihah. Nah, kalau isti'azah atau a'udzu itu ulama sepakat bahwa a'udzu itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya Imam An-Naisaburi dalam tafsirnya ini tidak mengkategorikan isti'azah dalam Al-Fatihah, tetapi dalam mukaddimahnya di dalam kitab, di situ dijelaskan bahwa walaupun isti'azah, coba lihat, a'udzu itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kita lihat Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah tidak ada. Ya kan? An-Nas, Al-Ikhlas, Juz Ammah tidak ada. Tetapi ulama sepakat di sini dikatakan mandubun. Mandub artinya sunnah. Kenapa? Allah berfirman dalam surah An-Nahl juz ke-14, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kita sholat kan ada Al-Fatihah, Al-Qur'an. Kalau kita mengaji kan kita baca Al-Quran. Nah, di sini ada adabnya. Adab atau etikanya membaca Al-Quran, dan ini kita sudah ketahui, yaitu diawali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu. Ya. Yang kedua, membaca ta'awuz dijelaskan bahwa bisa di luar sholat, bisa di dalam sholat. Kita mengaji ta'awuz, oke. Tadi kita sholat sunat, tadi kita sholat wajib, ya. Kalau menurut Muhammad bin Idris, di situ disunnahkan antara iftitah dengan Al-Fatihah ada ta'awuz di situ. Tapi sunnah, bukan wajib. Kalau kita tidak ucapkan ya tidak apa-apa, ya kan? Bukan wajib. Beda kalau Al-Fatihah tidak dibaca, geser lagi batal. Di sini dikatakan hukum mandub atau sunnahnya Al-Fatihah, ada ulama mengatakan cukup di luar sholat. Jadi kalau mau mengaji sebentar baca ki Al-Kahfi, baca ki Yasin, baca ki Al-Mulk, maka diawali dengan ta'awuz satu. Tapi pendapat kedua, membaca ta'awuz itu baik di luar salat maupun di dalam sholat. Termasuk tadi kita sudah takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah dengan banyak versinya sesuai dengan apa yang kita hafal. Nah, setelah iftitah biasanya kita langsung apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Nah, di sini dikatakan bisa atau mandub hukumnya ketika orang, atau tidak salah juga kalau kita sebelum baca Al-Fatihah kita dulu, tapi jangan besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan, tak usah besar. Kecil-kecil saja. Kita mau saja dengar. Ya. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi di sini dikatakan saking pentingnya ta'awuz itu dibaca setiap kita mengawali surah atau bacaan Al-Quran. Di sini dikatakan cara membaca ta'awuz itu ada banyak. Di sini ada al-bahsul awal, al-bahsul tsani dan seterusnya. Kita singkat dan kita percepat. Ternyata ulama-ulama beda pendapat tentang cara membaca Al-Fatihah dengan ta'awuz. Ya. Ada yang mengatakan bahwa cukup ta'awuz saja baru membaca ayat. Misalkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung misalkan qul huwallahu ahad. Ya kan? Jadi ada ta'awuznya langsung ada ayat satu. Ya, satu. Ada juga mengawali setelah ta'awuz itu dengan basmalah. Ya. Secara khusus memang tidak ada dalil dalam Al-Quran bahwa kalau engkau ingin membaca Al-Quran bacalah basmalah. Tidak ada. Yang ada tadi surah An-Nahl, kalau engkau ingin membaca Al-Quran awali dengan ta'awuz. Maka ada hadisnya Nabi. Ini ada hadisnya Nabi. Jadi kita iringi ini antara Al-Quran dengan hadis. Apa hadisnya Nabi?
kullu dibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta. Apa artinya? Setiap perkara yang hebat, perkara yang besar, perkara yang mulia. Apa itu perkara mulia? Mau keluar rumah, ya kan? Ada kegiatan tak? Sampai-sampai biasa kalau kita biasa protokol sebelum kita buka acara ini, ya kan? Mari kita buka sama-sama dengan apa? Membaca basmalah. Saking pentingnya itu bismillah. Saking pentingnya bismillah. Maka membaca Al-Quran penting atau tidak? Mulia atau tidak? Ibadah atau tidak? Tentu ibadah, tentu mulia. Nah, maka ada ulama yang kedua, ketika ta'awuz, maka dia juga tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, apakah jahar atau sir. Kenapa? Dia memohon barakahna bismillah, ya, berkahnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi silahkan bapak-bapak ibu-ibu memilih yang mana. Ada aliran yang pertama ta'awuz saja langsung kemudian baca ayat. Ada juga ta'awuz kemudian pakai basmalah kemudian menyampaikan sebuah ayat. Misalkan ketika ceramah khutbah Jumat, dengarkanlah besok khutbah Jumat, biasa ada khatib itu auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, misalkan, dan seterusnya. Jadi dua versi. Jadi istilahnya dua pendapat ini sama-sama memiliki argumentasi. Sama-sama memiliki argumentasi. Kalau saya ditanya, silahkan pilih dua pendapat ini, silahkan. Tapi terutama pribadi kami, saya lebih memilih pendapat kedua. Kenapa? Ada tadi hadisnya Nabi, ya kan? Dan yang kedua, walaupun kita mengucapkan bismillah, itu sudah bagian dari Al-Quran, ya, bagian dari Al-Quran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan itu Al-Fatihah, berarti itu Al-Fatihah. Walaupun ada ulama mengatakan tidak, bismillah itu bukan Al-Fatihah. Tapi ingat, dalam surah An-Naml dikatakan innahu min Sulaimana wa innahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillah itu apa? Bagian dari Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran. Jadi Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, fadilahnya, keutamaannya sebagaimana diucapkan atau disampaikan kemarin, bahwa siapa membaca Al-Quran satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan Masya Allah berapa pahalanya? Itu 10. Dan pelajaran kita sebelumnya, ternyata surah Al-Fatihah itu jumlah ayatnya berapa? 123 ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Oke. Kemudian kita lanjut berikutnya. Bismillah terdiri atas 19 harfan. Jadi coba lihat ulama-ulama kita, selain menghitung berapa surah, berapa jumlah hurufnya bismillah, ulama kita menghitung jumlah hurufnya bismillah, ya. Jadi Al-Fatihah jumlah hurufnya berapa? 123. Di sini dikatakan ulama sepakat jumlah huruf bismillah itu 19. Tetapi penulisan bismillah dalam surah Al-Fatihah atau surah An-Naml beda dengan kata bismillah di dalam surah Al-Alaq di juz Ammah. Coba kita baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi. Iqra bismi. Bisa yang punya mushaf, yang punya Al-Quran di depannya, coba dilihat. Coba dilihat, atau sebentar di rumah masing-masing coba dilihat. Kita lihat kata-kata bismi. Bisminya Al-Fatihah atau awal-awal surah itu tulisannya langsung saja 3. Huruf ba, huruf sin dengan huruf mim. Bismi, langsung saja itu bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau kita lihat surah Al-Alaq, ya, surah yang pertama turun kepada Rasulullah, ya, Iqra bismi. Bacanya sama. Ya, saudara-saudara dan bapak-bapak semua yang saya hormati, bacanya itu sama, bismi.
Iqra bismi. Tetapi surah Al-Alaq itu bisminya ada lepukna. Jadi ba, lepu, sin, baru mim. Tapi bacanya apa? Iqra bismi. Bismi rabbika, bersama bismi rabbika, ini bismillah. Jadi tulisannya bismi, ya, beda. Itulah Al-Qur'an ini luar biasa, ya. Beda tulisannya, tetapi bacanya sama, ya. Beda tulisannya, bacanya sama. Jadi bisminya surah Al-Alaq itu 4 huruf, ba, alif, sin dan mim. Tapi bisminya surah Al-Fatihah yang kita bahas hari ini, Masya Allah, cuma 3 huruf. Hilangi lepuknya, hilangi alifnya. Kalau bertambah alif, berapa hurufnya? 20, bapak-bapak, ibu. 20. Tapi ulama sepakat, ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim, hilangkan itu alifnya, sehingga tinggal 19. Kemudian ulama tafsir mengkaji apa rahasianya, ya, apa hikmahnya, kenapa Bismillah dalam surah Al-Fatihah dan awal-awal semua surah itu hilangi lepukna, hilangi alifnya. Kenapa? Dan kenapa hurufnya cuma 19 bukan 20? Kalau ada alifnya tadi 20. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, saya harus jelaskan terlebih dahulu. Ada perbedaan kalau kita ditanya apa hikmahnya dengan apa sebabnya. Apa maksudnya, Ustaz? Ya. Kalau kita ditanya apa sebabnya, apa alasannya, jawabannya cuma satu. Allah yang tahu. Ya. Kenapa sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3? Salah-salah. Kenapa itu alasannya? Apa alasannya? Apa sebabnya? Alasan sebenarnya Allah yang tahu. Ya. Tetapi kalau kita ditanya apa kira-kira rahasianya itu? Apa hikmahnya? Apa kira-kira kita gali pelajaran, kita petik hikmahnya? Kalau itu bisa kita jawab. Menurut ulama, setelah meneliti, mengkaji, memahami, mengolah, menafsirkan, jawabannya sebagai berikut. Ya, tapi kalau ditanya apa alasannya Ustaz, apa sebabnya, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tetapi kalau kita belajar tentang hikmahnya, mungkin ada pelajaran dipetik dari itu. Pelajaran yang pertama, al-hikmatul ula, hikmah pertama, ya, adalah lirrasmil usmani, untuk sekedar penulisan. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum ada Islam di Mekah, sebenarnya orang Mekah juga sudah mengetahui dan sudah mengenal yang namanya Allah, yang namanya Allah, ya, sudah ada namanya Allah, ya, sudah. Dan mereka juga selalu mengatakan demi Allah, demi Allah. Sudah biasa itu didengar, Allah, sudah biasa. Jangankan di Mekah, ya, jangankan di Mekah. Sebelum Islam itu kan Nasrani. Sebelum Nasrani itu namanya Yahudi, ya, Yahudi. Kita lihat Nasrani. Saya sejak beberapa tahun yang lalu ketika melihat ada gereja di sana, di dekat Jameson di situ. Ya, ada gereja besar di situ, ketika ada direnov, kemudian ada spanduknya. Saya juga itu hari baru paham. Walaupun saudara kita, walaupun kita sesama Republik Indonesia, mereka beragama, mohon maaf, Kristen atau Nasrani, saya lihat di spanduk mereka, ya, kan biasa kita dengar, ya, Bapak Allah, ya kan, tulisan. Beda kalau kita Allah, ya kan, Sa'du memang Allah, ya kan, Sa'du. Ya, kalau kita dengar saudara kita, apakah biasa di televisi atau ada saudara kita Nasrani, kita biasa dengar Bapak Allah, ya, Bapak Allah, ya, oke, pendengaran. Tetapi ternyata ketika saya lihat di spanduk-spanduk di sana, ya, bukan tulisannya Allah 4 huruf, A-L-A-H, bukan. Bagaimana tulisannya? Sama tulisannya apa? A-L-L, A-L-L-A-H. Kalau kita baca Allah dengan fasih, Allah, ya kan? Kalau dia Allah dan ditambahi Bapak, ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Nasrani berarti mengenal kata Allah,
Sebelum Nasrani ada namanya Yahudi. Yahudi juga mengenal kata Allah. Cuma kalau bahasa Yahudinya Allah itu namanya Il. Makanya namanya misalkan ini, makanya namanya misalkan Mikail, Jibril, ya kan? Israfil, ya, Israel, ya, dan seterusnya. Jadi Il itu dalam bahasa Yahudi, ya, itu bahasa dasarnya adalah Allah. Makanya ada hamba Allah itu namanya Israel. Ya, memang kita ini secara umum benci ya, tidak suka namanya negara, bahkan diboikot itu ya, barang-barangnya Israel. Oke. Tetapi sekedar informasi, sebenarnya kata Israel itu adalah gelarannya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, apa gelarannya, istilahnya gelaran apa ya? Pak denganna begitu, Pak denganna. Kan biasa ada orang namanya ini, Dembani, Den Sangkala, ada kan Pak dengannya. Nah Yakub alaihissalam atau cucu dari Nabi Ibrahim itu gelarannya Pak denganna itu Israel. Kenapa dikatakan Bani Israel? Ya kan Yahudi itu dikatakan Bani Israel itu. Bani artinya anak cucu, keturunan. Berarti Bani Israel itu adalah anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nah kita kembali. Yakub itu kenapa dikatakan Israel? Isra itu seperti dalam Al-Quran ya. Subhanalladzi asra. Ya, Isra artinya orang yang suka berjalan di malam hari. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi apa? Di siang hari? Bukan. Di mana? Di malam hari. Karena perjalanan di malam hari. Ya kan? Il artinya Allah. Berarti Israel adalah hamba Allah yang suka jalan-jalan di malam hari. Jadi memang itu Nabi Yakub, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tengah bangi itu tengah malam, ya, tidak main domi, tidak suka main domi, ya, main kartu apa tidak, ya, tidak apa. Tapi dia lakukan, dia kelilingi sambil bertafakur, dia lihat siapa saudara kita yang belum tidur atau kelaparan. Jadi ronde lah istilahnya. Jadi suka jalan-jalan di tengah malam. Nah, makanya Yakub memiliki kebiasaan itu digelarkan dengan apa? Israel atau El. Il itu artinya Allah. Nah, kita kembali. Kenapa Bismillah itu dihilangkan alifnya? Yang pertama adalah untuk memudahkan di dalam menulis. Jadi memang dulu ketika menulis transaksi, biasa kalau ada surat-surat itu orang Arab dulu menulis Bismillah. Tetapi kalau dikasih alif itu lakududi. Istilahnya dia bilang orang panjangi, rempungi. Bismillah. Ya kan banyak lekukannya Bismillah. Baru anwanya ini anu banyak. Ya, maka salah satu fadilah dan kenapa dihilangkan Al-Fatihah dari 10 fadilahnya di dalam kitab itu dijelaskan itu untuk mempercepat. Jadi dihilangkan langsung alifnya Bismillah. Dari pula tidak dibaca biismi, tidak dibaca gitu alifnya. Jadi orang Arab ini lepunya tidak dibaca juga. Jadi sekali dikasih hilangkan dan mempermudah untuk ditulis langsung Bismillah, satu kali tarik selesai nih, daripada Bismillah lamana, ya kan? Kalau Bismillah ya sudah nih ditulis huruf banyak dan sinnya dan minnya dan seterusnya. Masya Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mungkin memasuki sholat isya secara berjamaah, masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum kita memasuki sholat, sebelum waktu dikumandangkan sholat isya. Ada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya tentang kajian kita hari ini, terutama tentang tafsir surah Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi sholat berjamaah baca Al-Fatihah itu memungkinkan kita baca Al-Fatihah satu rakaat bisa banyak kali. Karena banyak pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita sholat berjamaah, makmum tak usah baca Al-Fatihah. Kenapa? Kan kita sudah diwakili sama Pak Imam. Ya kan? Kalau benar Pak Imam diterima sholatnya, kita kan diterima juga. Pendapat pertama. Ya kan? Satu. Pendapat kedua, kalau baca imam, baca tauhid dalam hati kita. Dua pendapat.
Kalau menurut Muhammad bin Idris Syafi'i itu, dia bahkan dengarkan imam baik-baik, sudah walad dolin, ya, sebelum baca panumpuk, di situ lagi baca Al-Fatihah, baca lagi Al-Fatihah. Tadi sudah dengar Al-Fatihah dari Pak Imam, sudah walad dolin amin, baca lagi Al-Fatihah lagi. Yang mana benar? Silahkan. Yang penting baca Al-Fatihah. Ya. Jadi saya punya kekurangan atau punya ciri khas. Jadi kalau saya ditanya yang mana dipilih, tentu ada pendapat pribadi saya. Tetapi saya tidak seperti misalkan, mohon maaf, ada penceramah lain harus ini, harus ini. Kenapa? Saya berikan contoh. Misalkan Pak Haji nak undang di rumahnya makan sate, ya kan? Menu satenya Pak Haji rupa-rupa. Ada sate kambing, sate sapi, apalagi sate kuda, apalagi sate ayam dan seterusnya, ya kan? Bahkan sampai sate onta, ya kan? Kalau kita kolesterol atau ada pantangan jangan makan sate kambing misalkan, ya kan? Tapi kalau suka makan sate kambing silakan, masih ada di pilihan lain, sate ayam, sate sapi, sate onta dan seterusnya. Saya berfungsi sebagai begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin saya beda dari penceramah yang lain, harus ini, harus ini, harus ini. Saya hanya karena memiliki beberapa bacaan atau beberapa jenis aliran buku-buku yang kita biasa kumpulkan. Dan mohon maaf, untuk pertama kali saya sampaikan bahwa sejak mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak pernah ikut organisasi. Ada orang dari mahasiswa dari sekarang, ya, ikut apakah HMI, ikut Muhammadiyah, ikut ENU, ikut Salaf. Saya tidak. Saya memang dilarang sama mama kandung saya, ya, di Barukang sana. Saya ini orang Barukang dekat Terowongan sana. Saya memang dilarang. Nah, sekolah mau saja, jangan ikut, apalagi jangan mak demo. Belajar mau saja, ya kan? Jadi saya tidak tercatat di Muhammadiyah, saya tidak tercatat di NU dan seterusnya, Jamaah Tabligh, Salafi, Wahdah, saya tidak tercatat. Makanya saya memandang saja agama satu karena sesuai dengan jurusan saya, Al-Quran dan Hadis. Itu saya pandang. Jadi saya tidak melihat sesuai dengan organisasi. Makanya silakan bapak-bapak, ibu-ibu, pilih yang mana. Di situ ada banyak teknis, ini pendapat ini dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sudah waktu, ya. Ya, kita tutup. Insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan